Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa tasha arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati zatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Subhanaka innaka antal alim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa'ain. Alhamdulillah, para hadirin hadirat ingkang minulya, kula panjenengan tasih dipaken Allah diparingi umur, diparingi hidayah lan taufik saged sami-sami hadir ing dalam majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis ingkang sangat barokah niki. Mugi Allah paring rahmatipun dan paring hidayah, paring taufik sehingga kula panjenengan saged istiqomah. Amin Allahumma amin. Melajengaken halaman 222 nggih. 222 baris paling inggil tasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa minha lan ikut tetap setengah saking majarid tafakkur. Asik dereng telas nggih, tafakkur. Anta tafakkara yen to mikir-mikir angan-angan fi nuzulil maut, ing dalem temurune al mauti niku maut atau mati. Ken mikiri mati, sering angan-angan tentang kematian. Wa husulil hasrati, menghasilkan sikap atau rasa nelongso. Kalau kita sering angan-angan tafakkur tentang kematian, itu kita akan timbul rasa nelongso. Wan nadamati lan getun ba'dal fauti ing dalem sakwise kasep sudah kelewat. Qala ta'ala, dawuh sapa Allah taala ing dalam Al-Qur'an, kul ngucap sira Muhammad, innal mauta setuhune mati, alladzi tafiruna minhu kang padha melayu sira kabeh saking mati, mongko mongko iku setuhune mati iku mulakikum bakal nemu ing sira kabeh. Summa turadduna mongko kare-kare balik sira kabeh ila alimil ghaib, marang zat kang nyutoneni, maksudnya menguasai kepada alam, alam ghaib. Wasyahadati lan alam syahadah. Alam ghaib nggih maksudnya mboten
saged dipirsani secara kasat mata, barzah atau akhirat. Nah, wasyahadah, alam syahadah niku alam nopo? Alam syahadah, alam di mana kita dimintai saksi dulu ketika masih berupa ruh. Ya. Kita dulu itu pernah dimintai saksi ya, oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Itu Allah berkata kepada ruh kula panjenengan sedaya, mulai Nabi Adam sampai umat manusia ten dina kiamat, itu ruhnya dikumpulkan, dimintai saksi. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, he para ruh. Qalu, ruh niku wau apa? Kumpulan ruh niku wau jawab, bala, nggih Gusti, panjenengan niku pangeran kula. Niku tasik ten alam ruh. Sak mantune ngoten, ruh niki wau termasuk ruh kula panjenengan sedaya. Dibalekno ten sulbine Nabi Adam. Sehingga dari Nabi Adam ini lahir seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Jadi alam musyahada ini adalah alam persaksian. Kata para ulama adalah alam di mana kita diminta syahadatnya bahwa Allah adalah Tuhan kita semua. Tapi kalau panjenengan kan boten imut nih. Boten imut, wong ten rahim nawon boten imut. Ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, mongko ngabari sapa Allah ing sira kabeh bima kuntum ta'malun, kelawan barang kang ana sira kabeh iku padha ngelakoni. Maka Allah nanti ketika kita sudah mati, Allah akan menampakkan ya, apa saja yang sudah kita perbuat selama hidup di dunia. Wa qala ta'ala, lan dawuh malih Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum, he wong kang padha iman kabeh, la tulhikum amwalukum, aja nglalekake sira kabeh apa amwalukum, bondo sira kabeh. Jangan sampai harta benda itu melupakan kita semua. Wala auladukum, lan anak-anak sira kabeh an dzikrillah, saking eling dateng Gusti Allah, artosipun saking ibadah. Jangan sampai harta kita, anak-anak kita, istri, suami kita itu justru membuat kita ini lupa kepada Allah, justru melalaikan kita dari ibadah. Karena sejatinya harta dan anak-anak kita itu adalah titipan Allah, itu bukan punya kita. Meskipun anak-anak itu adalah darah daging kita, yang melahirkan juga panjenengan yang perempuan ini, ibu-ibu, tapi itu bukan milik kita. Sadarilah bahwa itu hakikatnya adalah titipan Allah. Kalau itu titipan,
berarti itu bukan milik kita, tapi miliknya Allah. Kalau miliknya Allah, sing pertama prinsip yang dititipi niku kedah ridho kapan-kapan mawon sak wayah-wayah dipundhut kali sing duwe. Yang kedua, kalau kita menyadari itu adalah titipan, gunakan sesuai dengan amanahnya, sesuai pesan dari yang nitipi. Harta itu titipan, harta bukan milik kita. Gunakan sesuai dengan pesan dari yang nitipi. Kangge nopo, ini kok. Terus bukan milik kita. Ketika kita menganggap itu milik kita, justru kita akan lupa kepada Allah, sibuk pada harta dan anak-anak itu tadi. Ya sinten sing mboten cinta, sing mboten sayang kali anake, pasti semua cinta. Tapi kata Sayyidina Ali, cintailah siapapun di dunia ini, tapi sadarilah bahwa kamu pasti akan berpisah dari yang kamu cintai. Siapapun itu, orang tua kita, suami istri kita, anak, cucu, kerabat, teman, semua yang kita cintai silahkan dicintai, tapi sadarilah suatu saat pasti kita akan berpisah. Jangan sampai itu yang sementara itu justru membuat kita lupa kepada Allah. Gara-gara ngurusi anak mboten sembahyang misalnya. Gara-gara sayang ning anake malah mboten dididik secara agama Islam. Dibebasno anake, mergo kuwatir anake ngamuk gak wani nuturi misalnya ngoten. Itu berarti anak justru menjadi fitnah, ujian bagi si orang tua. Wa may yaf'al dzalika, lan utawi sapa wong ngelakoni yaf'al dzalika ing sapa man ing mengkono-mengkono, fa ulaika humul khasirun, sinten mawon sing melakukan itu sampai lupa gara-gara harta dan anak-anak, lupa pada Allah, ulaika humul khasirun, itulah orang yang rugi, orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut di akhirat kelak. Walayu akhirallah, lan ora ngakhirake sapa Allah, tidak mengakhirkan, tidak menunda nafsan ing awak-awakan, idza jaa ajaluha, tatkalane apa patine ya, nafsu. Wa faidatu utawi faedai hadat tafakkur utawi itu tafakkur, manfaatnya dari mikir-mikir mati, mikir-mikir bakal berpisah dari apa saja yang menjadi titipan Allah ini. Kalau kita rajin ya, menyadari bahwa kita pasti akan mati, kita pasti berpisah dari apa yang kita cintai, itu hasilnya adalah buahnya qasrul amali, pendek lamunan. Jadi kebalikan dari tulul amal. Tulul amal kedawan angen-angen, justru kaken mikir mati, itu qasrul amal. Boten kedawan angen-angen. Boten sampak jeru-jeru mikiri nopo, contohnya mikiri anak putu. Anak putuku kok tak tinggali opo, wis boten dipikir.
Wong anak putu niku pun enten jatahe dhewe kok bingung. Sanjangi Imam Ghazali justru kalau kita itu terlalu memikirkan apa? Kepingin ninggali anak putu, kepingin memberikan peninggalan berupa waris misalnya, berupa harta. Cek dimanfaataken anak-anakku, cek ono warisan, disiapkan asuransi dan sebagainya. Itu kata Imam Ghazali ada 2 resiko. Ya. Sebetulnya harus disadari. Kalau iyo nek anake soleh, kalau ternyata anak-anak kita ini tidak soleh, no, anak niki kan mboten mesti soleh ta. Wong anake Nabi mawon wonten sing mboten soleh. Ya, putrane Nabi Nuh, putrane Nabi Adam, ngoten kan, enten sing mboten soleh. Justru kalau kita meninggalkan harta, terus anak ini mboten soleh, malah digawe maksiat. Berarti kula panjenengan justru memfasilitasi kemaksiatannya. Nah, yang kedua harus disadari bahwa kalau anak kita itu soleh, tidak perlu kita repot-repot menyiapkan peninggalan warisan, tidak perlu. Karena Allah sudah berjanji kalau orang itu soleh bakal ditanggung rizkinya. Jadi sebetulnya kita tidak punya alasan untuk numpuk-numpuk harta dengan dalil ini gawe anak putu. Sebetulnya itu cuma tipu daya nafsu. Makanya qasrul amal terus gak usah kedawan angen-angen. Hasil dari mikir tafakkur kematian itu akhirnya pokoknya fokus ibadah, terus dikai ibadah. Wa islahil amal lan bagusi amal. Salate malih temen, ngajine malih temen, maca Qur'ane malih ajek. Karena kita menyadari sak wayah-wayah bisa diambil oleh Allah. Wa i'da'iz zadi lan mempersiapkan nyawesake azadi sangu bekal liyaumil ma'ad krono dino nggon balik, artinya menyiapkan bekal untuk akhirat, untuk hari kiamat. Wayam bagi lan sayugjone antas Wayam bagi antas tahdira inda kulli nau'in. Sayujane apa yen to hadirake sapa sira ing dalem nalikane saben-saben warna minat tafakkur, saking tafakkur angen-angen niku mayunasibuhu ing barang kang mantesi apa ma ing hu ing kulo nau'in minal ayati bayane saking pira-pira ayat Al-Qur'an maksudipun. Wal akhbari lan pira-pira hadis, wal asari lan dawuh-dawuhipun sahabat. Artinya jalan untuk kita bisa tafakur itu banyak. Dari kita ngaji Al-Quran, kita mempelajari hadis, kita mempelajari dawuhnya para sahabat, itu pasti bisa tafakur. Medan tafakkur. Wajibani bitafakkur lan ngedono sira atafakkur ing mikir-mikir fi dzatillahi ta'ala
Sampai kita ini justru memikirkan zatnya Allah. Gusti Allah iku ya apa ya rupane. Niku malah mboten dianjurkan. Harus dihindari. Gusti Allah niku kaya apa ya wujude. Niku mboten. Itu justru kita akan tersesat nanti. Jadi sebaiknya memikirkan ayat-ayatnya Allah, tondo-tondonya Allah. Jangan zatnya. Wa sifatihi lan sifat-sifati Allah. Min haitsu tatlubu saking sekira lurus sira ala mahiyata ing nyatane. Maksudnya niku hakikate. Hakikate yo nopo sifat Allah. Mboten saged. Ilmu tauhid mawon hanya sekedar mageri ya, memberikan perlindungan jangan sampai kita ini berimajinasi secara liar tentang zat dan sifat Allah. Ilmu tauhid niku mboten menunjukkan, tidak menunjukkan zatnya Allah seperti apa, tidak. Ilmu tauhid itu hanya memberikan apa niki? Batas-batas rambu-rambu. Ojo sampai mikir merono, ojo sampai mikir merine tentang zat Allah. Gusti Allah niku mukhalafatu lil hawadis. Boten podo kale makhluk. Nah, napa ten mriku menerangkan zate Allah? Boten. Pokoke Gusti Allah iku boten padha karo makhluk. Makhluk napa mawon? Cahaya niku makhluk. Gunung niku makhluk. Tiang menungso niku makhluk, kewan niku makhluk. Dados tauhid boten menjelaskan bagaimana zat Allah, tapi memberikan perlindungan. Ojo sampai kula panjenengan bayangno sing enggak ngoten istilahnya. Ojo sampai bayangno sing enggak tentang Gusti Allah. Allah itu qiyamuhu binafsihi. Gusti Allah itu berdiri dengan dirinya sendiri. Kan wonten ayat kursi misalnya. Kan Gusti Allah enggak ada arsy singgasana. Karena qiyamuhu binafsihi, Gusti Allah nggih mboten butuh lungguh napa niki kursi. Niku cuma kata para ulama adalah kekuasaan. Kekuasaannya Allah meliputi segala sesuatu. Sanes kursi dalam makna harfiah. Atas ilmu tauhid itu tidak menunjukkan sama sekali tentang zat Allah, cuma memberikan perlindungan pada kita bahwa Allah itu tidak seperti itu, tidak seperti ini. Pun ngoten tok. Karena mboten sanggup kula panjenengan niki mbayangno surga mawon mboten sanggup. Ya napa kenikmatan surga digambaraken kados istana yang luas, kubak-kubak dan temboknya terdiri dari permata. Istana di surga itu terbuat dari permata. Ya napa bangunan terbuat dari permata, berlian. Terus pun diniku. Di bawahnya mengalir sungai yang kalau orang itu minum tidak akan haus selama-lamanya. Kata saya mboten mampu. Setiap orang jatahnya istana surga itu seluas langit dan bumi. Nu sapiro gedhe. Bayangno surga mawon ku panjenengan iki mboten
sanggup gak nutut pikiran niku. Rasional ini mboten mlebu. Apa malih mbayangno sing gawe surga. Wis gak usah dibayangno. Saking Al-Qur'an niku memberikan gambaran sing paling endek ngoten. Gambaran sing paling endek keranten sien Al-Qur'an niku turun ten Arab. Ten Arab niku jarang ono sungai-sungai, ono kali, ono pepohonan, maka digambarkan surga itu rindang kathah semua sungai-sungai. Niku istilahnya Al-Qur'an berusaha mendekatkan nyedekno kira-kira surga iku kaya ngono. Padahal ya lebih kita ndak pernah bisa mengetahui hakikat surga kecuali sak mangke mlebeten swarga. Bayangno surga mawon boten mampu napa bayangaken sing gawe swarga. Pun dadose tafakkur, jangan sampai memikirkan zat Allah karena kita tidak mampu. Mahiyata ing nyatane nggih. Wa ta'kilul kaifiyata lan angen-angen sira ing kaifiyah. Kaya apa? Kaya apa Gusti Allah niku? Nggih ngoten niku wau. Boten usah. Justru dilarang. Waqad ruwiya marfu'an ila Rasulillah. Lan teman-teman dan critakake diriwayatake marfu'an hale hadis ingkang marfu' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tafakkaru fi ayatillah. Ini hadis ini. Tafakkaru fi wala tatafakkaru fillah. Padha mikira sira kabeh ing dalem tondo ayate Allah, wala tafakkaru fillah, ojo mikir sira kabeh ing dalem zat Allah. Fa innakum mongko setuhune sira kabeh iku la takdiruhu, ora bisa makrifat sira kabeh ing Allah haqqa qadrihi, dengan sebenar-benarnya atau secara hakiki. Makrifat kita tidak akan bisa ya, karena Allah itu kata-kata Nabi itu kanzan makhfiyan. Allah itu sebuah apa nih, ada rahasia yang ya memang kita belum bisa kalau nanti sebelum masuk surga, katanya begitu. Kita tidak akan bisa tahu. Ailam ta'rifuhu, tegese ora padha makrifat sira kabeh ing Allah haqqa makrifati, tegese dengan sebenar-benarnya makrifat. Kalaupun Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba, itu hanya sebagian kecil dari hakikatnya Allah, ya hanya sebagian kecil. Itu pun hanya para nabi, para aulia gitu. Tapi dengan memikirkan ayat-ayat Allah yang ringan saja kita sudah bisa merasakan keindahan dan kebesarannya Allah, menyaksikan keajaiban alam dan sebagainya. Itu anjurannya malah memikirkan ayat-ayat atau tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Wal maqalatu sadisa. Ganti bab. Setelah sekian purnama bab tafakkur niki panjang. Akhirnya ini ganti bab. Wal maqalatu sadisah lan utawi
nasihat atau pengendikan kang nomor sadisata asyaron nomor 16. An ba'dil hukama iku den critakake saking sebagian atau setengah ulama hukama ahli hikmah rahimahullah taala. Baina yadai taqwa iku tetep ing dalem ngarepe takwa. Ai amama tegese ing dalem ngarepe di hadapan atau sebelumnya takwa. Iku khamsu akobatin utawi 5 pira-pira unggah-unggahan. Jadi takwa, di hadapan takwa itu ada 5 tangga unda-undaan. Ai masoida tegese pira-pira unggah-unggahan menjawaza utawi sapa wong lamun iku ngliwati sapa man ing 5 menjawaroha manjawaroha utawi sapa wong lamun iku ngliwati siapa yang melewati tangga itu 5 tangga itu nala takwa mongko berkaoleh sapa man ing takwa. Kalau orang itu bisa melewati 5 tangga ini, dia akan mencapai makom atau derajat sebagai orang yang bertakwa. Karena Allah dawuhkan bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah niku paling takwa. Senajan niku ustad tapi nek kalah takwa kali santrine berarti lebih mulia santrine timbangane ustad. Senajan niku guru tapi kok kalah takwane kali murite berarti luwih mulia murite di hadapan Allah. Senajan niku tiyang sugih tapi kok takwane mboten enten kalah kali tiyang sing fakir luwih takwa berarti takwaan tiyang apa mulya tiyang fakir. Senajan niku suami kepala rumah tangga tapi kalah takwa kali bojone sing estri berarti sing estri langkung mulya tinimbang bojone sing lanang. Jadi ukuran mulia ten ngene Gusti Allah niku takwa. Nah, kita akan mencapai derajat takwa itu yang sangat mulia di hadapan Allah jika bisa melewati 5 tangga berikut ini. Napa nih? Wahia tarku maradatin nafsi. Iya betul, takwa iku ninggal maradatin nafsi karep nafsu wa mujanabatu nahyillah ta'ala. Ini pengertiannya, pengertian takwa ya. Takwa itu apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Mujanabatu nahyillah, ngedoi larangane Gusti Allah Ta'ala. Awaluha, tangga yang pertama ikhtiyarus syiddah, yaitu milih abot ayisikol alan nikmati tinimbang milih nikmat seneng. Jadi tangga yang pertama supaya kita bisa mencapai derajat takwa itu yang begitu mulia di sisi Allah adalah kita lebih banyak memilih siddah, sesuatu sing berat abot tinimbang sing enak, sing nikmat. Niki berat nih, lebih memilih sing abot timbang sing enteng. Keranten napa? Ciri-cirine nafsu niku memang milih sing enteng,
milih sing enak-enak, sing asik-asik ya. Daripada yang sing abot. Makanya dinten kitab Al-Hikam itu wonten jika kita dihadapkan pada dua pilihan ya, yang itu sama-sama baik misalnya, sama-sama bermanfaat misalnya, sama-sama bagus, lalu kita bingung milih endi antara dua pilihan ini. Karena menyerupai satu sama lain, makanya kita bingung. Maka nasihat dari kitab Al-Hikam, pilihlah yang memberatkan nafsumu. Karena sesuatu yang menurut nafsu itu berat, berarti iku bener. Tapi nek menurut nafsu niku enak, enteng, wah iku mesti ono salahe. Mesti ono napa niku? Ada tipu daya nih. Contohnya terus pun gambaran niku misalnya kita itu bagi buwu kondangan. Misalnya kita mau kondangan buwu, undangannya sing ngundang niki sama-sama baik sama kita, sami-sami saene, sami-sami cedeke, sami-sami saene lah pokoknya, podo-podo akrabe. Undangan niki bareng, jame nggih padha, hari ini padha, pokoknya bareng. Akhirnya kita kan kadang bingung milih sing ndi ngoten. Padha apike, padha sungkane aku lek gak teko, tapi kok yo ketepaan bareng misalnya ngoten. Maka pilihlah yang memberatkan nafsu. Ya napa nafsu biasane, nafsu kula panjenengan niki ketika menemui keadaan semacam itu kita pilih yang enak. Ternyata salah satu ya, itu adalah walaupun kita sama-sama baik, ternyata yang satu orang kaya, yang satunya orang biasa-biasa misalnya. Nafsu kita pasti akan cenderung milih teko sing nang gedong ae, mangane biasa enak-enak. Nggih. Prasmanan biasanya. Kalau yang biasa-biasa ya biasa, nggih, ten kampung biasa, nggih, biasa. Mungkin ya apa? Piring terbang, nggih, biasa. Maka nafsu kita karena menghadapi dua hal yang sama, sifatnya mirip, maka di situ nafsu akan cenderung milih sing ono enake. Kecenderungannya milih sing niku wau tiange sugih ya. Iki mesti mangane enak-enak, rame, nggone api, kena gawe foto-foto dan sebagainya. Sedangkan yang biasa-biasa ten kampung, ten gang ya biasa. Aku sajane padha sungkane tapi yo apa? Akhirnya orang kalau nuruti nafsu akan datang ke yang acarane mewah niku mau. Maka kita dianjurkan pilih yang memberatkan nafsu. Atau misalnya mboten ngoten, misalnya ngeten. Sama-sama lah sami mboten sugih mboten anu, sama lah. Tapi yang satu jauh, yang satu dekat. Bareng memilih sing cidek ae. Maka pilihlah yang jauh. Karena yang memberatkan nafsu itu ada bagiannya adalah untuk memerangi nafsu, mujahadah. Gambaran ngoten. Jadi undak-undakan yang pertama, tangga yang pertama adalah ikhtiyarus syiddah ala ni'mah. Pilih sing abot.
Ya mo, nggih, biasane lek kula panjenengan nggih ngoten. Ini tangga yang pertama. Wasaniha, dan yang kedua, tangga yang kedua, ikhtiyarul jahdi, milih al-jahdi payah. Soro misalnya. Bi fathi jimi kelawan fathah jim ail masyaqqah tegese payah. Ala rohati, tinimbang milih sing rohati enak. Rohati ini ku santai, lebih memilih yang payah daripada yang santai. Itu bagian dari takwa. Itu undak-undakan yang sulit, yang berat. Dan ini nomor 2. Sami-sami berjuang, misalnya ngaten, khidmah ten masyarakat. Tapi pilihan, enten pilihan sing gampang. Gampangane ngeten misalnya. Izinnya lebih gampang, izinnya itu lebih cepet. Yang satunya ribet, nah, misalnya. Persyaratannya kata, tapi sami-sami berjuang. Tapi nanti hasilnya akan lebih top kalau yang ribet kita jalani. Maka kita dianjurkan untuk memilih sing payah ning jati, sing ribet mau. Padahal sami-sami mau khidmah ten masyarakat misalnya. Ngopeni anak yatim misalnya ngoten, kan susah. Sajane ngopeni anak-anak sing boten yatim niku kan nggih saged mawon sami-sami sedekah misalnya. Tapi terkenal nggih ngopeni ya anak yatim piatu itu berat. Dan akhirnya si orang ini lebih memilih ngopeni anak yatim piatu misalnya ngoten. Memilih yang berat, sing payah daripada sing santai-santai. Sing enteng-enteng itu juga bagian dari nafsu, sing payah. Jadi kalau ini dari sisi tenaga, pikiran. Kalau yang sidah tadi dari sisi abot coro timbangan ten ati, pikiran. Kalau ini fisik. Jahda. Ai zawali ta'abi, tegese ilangi payah. Wasalisuha, dan tangga yang nomor 3, ikhtiyaruz zul, lebih memilih untuk hidup secara zul niku apes, hina, merasa rendah. Ai sufi, tegese apes, lemah. Ai du'fi, ngapunten, doif, lemah. Alal izi, tinimbang milih kehidupan yang izi, yang kuat, yang mulia. Ai kuwati, tegese kuat. Wal ghalabati, lan menang. Memilih hidup yang hina. Niki ten gene tasawuf itu melebet datang bab al-khumul ya. Banyak ulama-ulama para wali itu menutup dirinya dari popularitas. Tiyang nek populer terkenal niku kan mulya. Tapi para wali Allah itu justru memilih menghindari popularitas. Malah gak kepingin terkenal. Gini kula panjenengan pengen viral tambahan ya. Supaya tadi artis. Tapi wali niku mboten. Gak pengin terkenal. Kepingine dikenal oleh Allah saja. Saya cuma pengen terkenal oleh Allah dan ahlus sama misalnya, penghuni langit. Tidak ingin terkenal di bumi pada makhluk. Makanya para wali, para auliyaillah itu banyak yang menyamar
berkehidupan rendah, katakan begitu, secara derajat sosialnya, padahal dia sangat tinggi di hadapan Allah derajatnya. Banyak di antara mereka yang memilih nyamar jadi pengemis, nyamar jadi pekerja mungkin serabutan kalau zaman saat ini namanya, untuk menutupi dirinya, kewaliannya, supaya tidak terkenal. Itu banyak sekali. Uwais Al-Qarni misalnya, itu kan kisah yang paling terkenal, mungkin jenengan masyhur. Uwais Al-Qarni ku angon kambing, hidupnya tidak pernah makan makanan sing dimasak. Jadi hanya kurma, buah, mboten nate sing masak. Artosipun mangane niku mboten nate enak lah, mboten tahu tumon panganan enak. Dan dia dianggap rodok senting kali penduduk Yaman. Nah, ciri-cirinya biasanya ngeten, wali niku malah mboten pengen terkenal. Malah seneng lek dianggap rodok senting niku seneng. Nek kula panjenengan niki kira pancene rodok senting tapi mboten gelem diarani senting. Nah, bedanya wali dengan mboten wali nggih ngoten. Dia justru ingin dicap rodok elek di mata masyarakat untuk menutupi kewaliannya, sehingga Kanjeng Nabi Rasulullah itu berpesan pada Sayyidina Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dole ono jenenge wong Uwais Al-Qarni. Engko nek wis ketemu sampai no salamku, terus awakmu wong loro iki njaluk donga. Bayangkan ya, Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat mulia setelah Abu Bakar, sahabat paling mulia. Berapa banyak hadis yang menerangkan keistimewaannya Sayyidina Umar, khalifah kedua, Ahlul Badr, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Yang kedua, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah, sahabat seperjuangan yang rela mati menggantikan Rasulullah sebelum hijrah di tempat tidurnya. Semulia ini dua orang ini, Umar dan Ali, disuruh Kanjeng Nabi minta doa pada Uwais Al-Qarni, orang sing angon kambing yang dianggap oleh masyarakat rodok sinting. Karena saking kepingin menutupi kewaliannya itu, jadi dia lebih ikhtiyaruzul, lebih memilih hidup di mata masyarakat itu seolah-olah hina dina daripada izzi, mulia, terkenal. Singkat ceritanya, bertemu dengan Uwais Al-Qarni, tapi ketika Kanjeng Nabi sampun sedo, baru Umar dan Ali bin Abi Thalib ketemu dengan Uwais Al-Qarni. Nah, setelah ketemu itu baru Sayyidina Umar kali Sayyidina Ali niki cerita ten sahabat-sahabat, nyebar ten masyarakat, jadi terkenal Uwais Al-Qarni. Karena terkenal, akhirnya minggat pergi dari Yaman, berkelana menghindari masyarakat niku wau. Waduh, tadi wis kadung terkenal, tak minggir ae, berkelana sampai mboten enten tiyang sing menemukan jejaknya. Nah, niku contone. Terus memilih hidup yang hina dina seperti itu sulit ya, berat sekali. Nah, kita ini kan kebanyakan itu justru cari popularitas kok.
cek dados artis selebgram. Ayil kuwati tegese kuat wal ghalabati lan menang. Warabi'u halan nomor sekawan, tangga yang nomor 4 supaya kita mendapat derajat takwa iku ikhtiyarus sukut alal fudul, lebih memilih untuk diam, banyak diam, alal fudul daripada memperbanyak bicara. Karena orang pada umumnya niku seneng ngomong, sinten mawon ya. Pada umumnya ya. Kebanyakan orang itu lebih seneng ngomong. Ya, kalau diibaratkan dai misalnya ustadz ulama ya lebih seneng dia yang jadi pembicara daripada pendengar gitu. Tapi orang yang takwa justru dia akan memilih enggak, saya diam saja, saya akan jadi pendengar daripada harus bicara. Karena apa? Ketika kita banyak bicara justru banyak rawan keliru, rawan salah. Tapi kalau diem kan aman. Wa huwa ma la khaira iku barang kang ora ono khaira kebagusan iku fihi maujud ing dalem mah minal kalami saking omongan, apalagi kalau ada omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya. Wa khamisuha lan tangga ingkang nomor gangsal nomor 5 adalah ikhtiyarul maut, lebih memilih mati alal hayati, lebih memilih mati daripada hidup. Napa bunuh diri sak temene mboten nggih. Wal mautu utawi mati sing dimaksud ten mriki niku indallahi taala, ing dalem ngersane Allah taala iku qam'u huwa nafsi, gempur hawa nafsu. Itu maksudnya mati alal hayati, nafsunya yang digempur, dijinakkan, sehingga ketika jinak seolah-olah dia mati. Karena sifat nafsu itu kados napa? Kuda liar atau binatang liar sing boten saged dikendalikan. Faman mata lamun sapa niku mati sapa man an hawa saking nafsu, hawa nafsune faqat hayya bihadihi, mongko teman-teman urip sapa man kelawan iki hawa nafsu. Summal mautu mongko kari-kari utawi mati iku yang qasimu arba'ata, kebagi apa nafsu kelawan 4 aksamin, 4 pembagian. Mautun aksamin mautun adalah pembagian yang pertama, mautun ahmaru, mati abang. Jadi ada 4 pembagian mati, mematikan nafsu. Yang pertama adalah mati merah. Merah niku kan simbol apa? Kemarahan, simbol perlawanan, marah. Wa huwa lan utawi ahmar merah iku mukhalafatun nafsi, nulayani nafsu. Jadi kita itu marah pada nafsu sehingga kita menentang. Iki kados niku wau. Napa-napa sing enak no nafsu justru dilawan. Nulayani. Wa mautun abyadu, lan mati putih. Setelah merah putih. Napa mati putih? Wa huwa lan utawi mati putih iku alju, luwe, lapar. Artisipun sering puasa, itulah mati putih, memateni nafsu niku wau. Alju,
li'annahu karena setuhuni alju iku yunawwirul batin saged madangake batin. Ketika kita sering puasa, hati kita itu menjadi putih, rohani kita bersih. Wa yubayyidu lan mutihake apa alju wajhal qalbi ing ngarepe ati. Faman mata sibauhu mongko utawi sapa wong kang lamun iku mati sibauhu apa warek keman, rasa kenyangnya itu ndak ada. Hayyat fitnatuhu mongko urip apa limpate man. Jadi lapar, yang pertama merah, yang kedua putih. Merah niku melawan nafsu niku wau, milih sing abot, milih sing ino. Yang kedua adalah sering berpuasa, menjaga makanan. Wa mautun ahdaru, nomor 3 mati hijau. Lambangnya niku hijau. Napa maksude? Wa huwa lubsul muraqqaq, utawi mati hijau niku nganggo pakaian al muraqqaq kang den tambal. Minal khiraqi saking pira-pira gombal. Al-mulqati kang den buang. Mati ijo niku memakai pakaian yang hina lah begitu. Bajune niku tambalan ini ku saking gombal. Gombal ini ku sing wis gombal dibuang. Jadi wis gombal sing wis dibuang maneh kaya apa rupane kan ngoten. Jadi ini tembus seperti yang tadi nih. Kalau kita pakai baju-baju sing tambalan kan otomatis status kita secara sosial itu kan dianggap sebagai orang yang hina gitu. Sehingga tiang nek mongso ino niku nopo sih? Dia itu tidak akan riak, karena dia tidak mau popularitas. Keranten boten enten kesempatan untuk dianggap orang yang mulia. Sudah, ketika orang memandang remeh, orang memandang rendah, justru kita akan ikhlas timbul nanti. Coba kalau kita ini artis misalnya, kita ini mau ngapa-ngapain, badhe nopo-nopo, pasti pertimbangan, wah ini nanti menurunkan popularitas saya. Nah ini nanti saya kan dicelatu kali netizen. Nah, akhirnya segala tindak tanduknya ini mboten ikhlas. Tapi kalau orang itu dah di mata masyarakat, tidak ada orang yang memuji dia, sehingga dia tidak ada kesempatan untuk minta pujian. Sedangkan pujian ini kan bisa menjadi penyakit, bisa jadi riak, menghilangkan keikhlasan. Maka tirakat model ngeten niki supaya kelihatan hina dina di hadapan manusia itu supaya justru menimbulkan ikhlas yang seikhlas-ikhlasnya. Karena tidak ada rasa riak, rasa ingin dipuji, rasa ingin dimuliakan, ingin dihormati, ndak. Alapok hormati, wong aku iki wong ino, ngoten. Dia sudah mendeklarasikan dirinya itu adalah saya ini orang hina di hadapan makhluk, tapi di hadapan Allah lain. Itu maksudnya. Kenapa kok di sini mati ijo itu adalah memakai pakaian sing tambalan,
Dan ini dulu banyak dilakukan oleh para aulia, para sufi. Allati napa niki? Lagi mata kang ora ono regane iku laha iku maujud kedue baju niku wau. Sehingga orang itu akan dianggap orang yang hina. Jadi liing kotoi krono jungkung ibadah wong. Akhirnya dia akan fokus ibadah. Bukan karena niat untuk dianggap kiai, supaya tidak dianggap ulama, supaya tidak dianggap dai dan sebagainya, atau bahkan dianggap wali. Tidak mau. Dia ingin pokoknya sama Allah tok, ale Gusti Allah tok. Bahkan kadang-kadang ada wali itu yang keluarganya itu tidak tahu kalau dia itu wali. Di hadapan anak istrinya dia biasa-biasa saja. Saking luar biasanya dia menutupi kewaliannya. Jadi dia ya normal, ya kerja, ya nampun ini. Mungkin kalau jualan ya jualan ke pasar. Tapi ternyata di hadapan Allah dan para wali, dia itu orang yang mulia. Wasiddatihi bil qanaah lan bangete wong kelawan nerimo qanaah. Dia akan terputus dari ingin populer sehingga dia betul-betul qanaah, nerimo mawon, karena dia sudah tidak ingin karena dia jatuh di hadapan masyarakat, dia sudah mau dipaido uang nerimo mawon. Uang kate ngecap opo elek kaya apa ya tak terima. Aku iki memang rendah. Aku ini memang ino. Sehingga gak loro hati. Umpama dicelhadu wong wis biasa. Yang terakhir wa mautun aswad, mati hitam, ireng. Simbolnya hitam. Napa niku wa huwa ihtimalu iki utawi aswad iku betahake ihtimalu ada, betahake den gawe loro al khalqi oleh makhluk. Difitnah, dirasani mendel mawon. Ini berat ya, enak diomongno tapi berat. Sing kathah kula niki panjenengan iki kalau dicelatu wong bales nyelatu ya. Dipisui wong bales misui. Ditipu orang kita malah ingin melaporkan dan sebagainya. Tapi kalau orang yang mati aswad ya, secara hitam nafsunya, dia mendapatkan perlakuan buruk dari makhluk, ditipu, dibijui, dilarani, gak kepingin balas, difitnah, wis jarno, aku diarani pesek ya pancene, masih aku iki bangir ya gak ngefek, tetep bangir, misalnya ngoten. Atau diarani wong, aku iki wong ini, yo wis sejan, diterima, nopo mawon perlakuan buruk dari orang, fitnah, nopo hoax, di narasi begini, diceritani ngene, dielek-elek diterima. Abot nih, terus palaman ini abot. Wa huwa nafa'u fillah, utawi ihtimal iku nafa'u fillah rusak ing dalam Allah li syuhudil ada, karena ningali ginawe loro minhu saking makhluk biru yatifana kelawan ningali alfana al-af'ali pira-pira penggaweane fi fi'lil mahbubi ing dalam penggaweane kang den senengi makhluk. Justru dia tidak ingin pada hal-hal yang disukai makhluk, popularitas, pujian, ini kados niku wau. Jadi ada 4 supaya kita itu, makanya ada istilah di dalam tasawuf itu
para sufi itu sudah mati sebelum mati. Matilah sebelum kita ini mati, katanya begitu. Ya napa mati sadurunge mati. Ngene iku wau mati nafsunya. Maksudnya dijinakkan. Nafsu niki mboten saged ilang blas mboten. Karena nafsu itu memang bagian dari diri kita, tapi harus dijinakkan. Maka ungkapan para sufi matilah sebelum mati itu adalah mati nafsunya, dan itu ada 4 simbol. Mati yang tadi apa? Merah, abang simbol niku berarti selalu berusaha melawan hawa nafsunya. Nafsunya kepingin santai-santai, leye-leye, hari Minggu leye-leye, gak bener iki leye-leye, tidak ada manfaatnya, mending melok kerja bakti. Nah ngoten lho. Kepinginnya leye-leye tapi justru dibuat kerja bakti gotong royong dengan sosial, atau santai-santai sehat, ada waktu, ada kemampuan, sebaiknya aku tak ziarah nang wali, enten wali 5 atau mut ziarah mawon, daripada nggak ngapa-ngapain libur panjang nggih. Libur panjang leye-leye entek umur 3 hari gak lapo-lapo, wis tak ziarah. Nah itu bagian dari napa niki, melawan hawa nafsu. Sakjane enak lunga ten villa, tapi eman wis mending digawe ziarah nang kiai-kiai, sambang ten kiai-kiai. Misalnya ngoten, milih yang berat sing gak cocok karo nafsu. Itu yang merah tadi nggih. Yang napa? Kedua, yang hijau. Simbolnya hijau, memakai identitas yang rendah di hadapan masyarakat. Niki beratnya. Tidak semua orang bisa melakukan tirakat nih. Lalu ada napa putih. Simbolnya putih itu sering puasa, mengosongkan perut, termasuk menjaga dari berlebihan dalam makan. Yang terakhir mati hitam, nafsunya simbolnya hitam adalah apa niku wau, sudah fana dari perlakuan makhluk, di apakno, di ilokno wis terserah. Aku dirasan-rasani ya wis. Oh dirasani yo gak kalong napa niki dhuwitku misalnya carane cuek ngoten. Aku dirasani yo ya aku ya tetep sehat. Apa nek dirasani terus aku dadi loro yo gak. Difitnah yo ora bales. Pernah ditipu nggih mboten dendam. Tidak mau dendam, tidak mau hasud. Wallahu alam bisawab. Apunten barangkali ada keterangan yang mboten nyeceki, lepat kula ngapunten ingkang kathah. Insyaallah dilajengaken minggu berikutnya. Seperti biasa, monggo kirim Fatihah dumateng guru-guru kita semua supaya ilmu kita ini manfaat dan kita semua kelak bisa dikumpulkan dengan guru-guru kita, masyayikh kita, dikumpulkan dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa ala kunniyatis salihah. Al-Fatihah.